luar biasa ide. Memang topik ini akan sangat menarik karena kita berbicara tentang alam di sana. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Debawati Wayan Sastradi dari Anturan, Raja. Kemudian Ibu Rina Karyati untuk yang dari Debawati yang bacakan di sini. Sang Atma yang terbelenggu dan terikat oleh berbagai nikmat duniawi, maka akan mengalami punarbawa. Caranya dengan melepaskan atau wairage. Bagaimana caranya atau teknik untuk melepaskan keterikatan itu? Ini ide dari Debawati. Ya. Terus? Kita kurang jelas, ku siapa pasang alat dulu nih, biar ini dia. Baik, kita ketahui bersama, di dalam ajaran Samkhya, jelas sekali bahwa kelahiran itu adalah persenyawaan antara Purusa dan Prakrti. Ya. Prakrti ini unsur Maya Sira Tattwa. Unsur Maya Sira Tattwa ini adalah unsur-unsur yang bersifat dinamis. Ya. Sementara Purusa Tattwa bersifat statis. Ya. Maya Sira Tattwa terdiri pada 2 unsur, unsur cita, unsur fisikis, dan unsur material yang mulai berkembang dari unsur panca tanmatra, ya, menjadi panca mahabhuta. Nih, ini prinsip dulu. Sama seperti kita membuat kue, ya, sulit sekali membedakan ketika sudah jadi kue mana gula, mana tepung, mana telur, ya. Ya. Tapi kita sadari pembentuk kue seperti itu. Itu dalam agama kita dengan proses pembakaran ini. Nah, dari persenyawaan inilah kemudian Atman mengalami panca klesa. Ya. Pertama adalah avidya, kegelapan. Ya. Yang kedua adalah raga, keterikatan. Ya. Kemudian duesa, dendam. Asmita, rasa aku. Ya. Jadi saya ulang, ada avidya, ada raga, ada duesa, ada asmita, ada abhinewesa. Takut akan kematian. Inilah sifat-sifat yang menyebabkan kita raga, terikat. Konsep avidya itu berarti sama dengan aturu, ya, tidur kita. Ya, maka lawannya atutur. Bagaimana? Ya proses pembelajaran, karena bagaimanapun harus dilatih sang Atman melalui pikiran, karena pikiran itu cita adalah instrumen sang Atman. Kalau kita kembali pada hakikat dasarnya, instrumen sang Atman untuk mencapai pembebasan, tapi malah sang Atman dibawa menjadi identitas pikiran, bukan Atmannya yang menjadi identitas, tapi pikirannya jadi identitas. Di mana Atman menganggap dirinya badan. Ketika Atman menganggap dirinya badan, berarti Atman menjadi raga. Maka itu dalam konsep Waraspati Tattwa tegas dikatakan agar kita tidak reinkarnasi, agar kita tidak raga, ya kita harus menciptakan raga, wairagya, tiaga, kelepasan, ya, kelepasan. Maka kita meninggalkan kehidupan duniawi yang penuh dengan kemewahan. Ya. Salah satu contoh bisa saya berikan ilustrasi. Orang-orang yang sudah berada di posisi enak begitu, memang sangat sulit untuk melepaskan keenakan itu. Ya, apalagi yang pernah jadi pejabat. Salah satu pengalaman yang paling lucu, ya, saya tidak sebutkan siapa tokoh, ini real nih. Saya sering ceramah pada sebuah instansi di Bali. Pada satu ketika Bali itu sangat rentan dengan isu keamanan, kesehatan, ya, wabah penyakit dan sebagainya. Kebetulan satu ketika di Bali pernah wabah flu burung yang berjangkit di Bali. Akibatnya di sebuah instansi pemerintah yang menangani tentang hewan itu dinonjobkan. Dinonjobkan. Ya, dia seorang pimpinan kepala dinas, ya, yang biasa dijemput dengan
apa? Mobil, ada supirnya, begitu naik ke mobil dibukakan pintu, tasnya dibawakan. Begitu dilepaskan jabatannya dinonjobkan menjadi pegawai biasa, kehilangan ingatan ya. Tiap pagi dia tetap duduk di teras rumahnya untuk menunggu sopir yang menjemputnya. Karena sudah kadung enak. Ya. Makanya harapan kita sekali-sekali menjadi orang biasa saja. Maka mulailah kita mengenal di dalam konsep oras patitato namanya jenyane biudreke. Uruh ring sananeng tato kabeh tahu akan hakikat. Hakikat seorang apa namanya tukang kebun dengan hakikat seorang direktur sama, kita diajak kembali ke hakikat. Maka itu penjabaran Tatuam Asi yang dimaksud bukan dalam aspek sosial sebenarnya dalam Chandogya Upanishad. Itu bersifat personality. Itulah kamu. Tatuam Asi, tat itu that. Tuam engkau, itulah kamu. Tatuam Asi. Bukan saya sama dengan kamu gitu. Tapi pada setiap orang ada Tatuam Asi, tat. Jadi tatnya yang sama pada setiap orang. Biar kau adalah seorang tukang kebun, kau seorang direktur, tatmu sama, ada Atman di dalamnya. Ini, ya. Tapi karena dia terlena dengan lahiriahnya, dengan jabat, ini penting. Ya. Maka banyak orang mengalami postparo syndrome. Maka ini diterjemahkan dalam kisah-kisah ini. Ya. Sebagai satu contoh kembali, mungkin di pura kita temukan sebuah bendera atau bahasa Balinya kober, atau dwaja, tunggul, yang berisi gambar Anoman. Kadang ada gambar Garuda, ada gambar Anoman. Mungkin kita tidak ngerti apa sih maksudnya itu. Ini kisahnya adalah Arjuna Permada itu. Mungkin sudah pernah saya sampaikan di dalam Dharma Wacana sebelumnya. Ini kisahnya seperti ini. Pada suatu saat Arjuna diajak jalan-jalan manjang sana dengan Sri Kresna di Tanjung Komarin, itu pantai selatan India. Ya, pantai selatan India inilah kemudian pantai selatan yang menghubungkan dengan Sri Lanka. Kebetulan air laut itu lagi surut, maka kelihatanlah gundukan-gundukan batu di situ. Kemudian Arjuna bertanya, Kanda Krishna kok banyak sekali batu ini seperti sebuah jalan. Kemudian Sri Kresna mengingatkan, Dinda lupa ya, leluhur kita dulu di zaman Ramayana, inilah jembatan ya, yang disebut dengan Situ Bande. Ya. Mungkin di Jawa kita mengenal jembatan Situ Bondo. Ya. Ya. Situ itu air, bande itu pengikat, jadi pengikat air, jadi jembatan. Ya. Oh, tentu Dinda juga tahu siapa panglimanya, panglima monyet yang melakukan penyerangan waktu itu. Ya. Oh, cuman segini hasil karyanya gitu dia bilang. Ternyata Arjuna sombong, permada dia. Kalau hanya begini untuk apa dibanggakan? Mungkin kalau saya lahir pada zaman Ramayana saya akan membuat jembatan yang megah gitu, dalam hatinya, tapi bisa dibaca kok oleh Sri Kresna. Maksud Dinda gimana gitu? Boleh nggak Dinda sekarang membuat jembatan yang lebih bagus, Kanda? Tentu, kenapa tidak? Hari dia mengambil anak panah, dia tarik gandewanya, dilepas, jadilah sebuah jembatan yang bagus misalnya. Mungkin seperti jembatan tol Bali Mandara lah kalau kita ini kan singkat, cepat. Akhirnya tanpa disadari sekonyong muncul seekor monyet tua yang telah berusia, bulunya sudah lepas-lepas, kecil lagi. Dan ternyata bisa bahasa manusia. Dia menyapa Arjuna, luar biasa Tuhan. Arjuna, karya Tuhan luar biasa, melampaui karya leluhur Tuhan di zaman Ramayana. Jika Tuhan berkenan, izinkan saya untuk melewati jembatan ini. Ya, boleh, kenapa tidak? Akhirnya lewatlah dia, si monyet tua ini yang berbulu putih. Ternyata begitu ujung jembatan diinjak, jembatan roboh. Maka kagetlah Arjuna. Siapa ini? Siapa Tuhan sebenarnya?
Saya bukan siapa-siapa, hanya kebetulan ikut sebagai pelaku sejarah pada zaman Ramayana. Siapa? Saya adalah Anoman. Anoman. Ternyata nama Anda tidak sebesar tubuh Anda. Nama Anda luar biasa. Betul, waktu itu saya memang Panglima Divisi Selatan. Itulah. Sekarang saya sudah pensiun, Tuan. Jadi fasilitas-fasilitas sudah saya tinggalkan. Jadi inilah fasilitasnya sulit kita tinggalkan. Banyak bukti ya. Bahkan kita sendiri ketika menjadi sulingge, kita membangun fasilitas baru. Kalau kita tidak dihargai, kita marah ya. Seorang sulingge biasa ratu nak lingser, gitu udah marah gitu. Nak lingser, bapan cailing dijauh gitu kan sering. Ratu gitu, nak abote matur gitu. Saya banyak mendapat pengaduan seperti itu ya. Ya. Saya sering Pak dan sebagainya. Hanya saya sering bilang, kalau saya dibilang Pak orang Bali, Bali napitan Gus kok ketang. Bali nih ke kenapa kok subul karwan sama perucut itu nak ora bapak nak kok ketang. Saya enggak perlu dipanggil ratu kok ketang. Nah, jadi ini. Akhirnya Anoman berubah menjadi wujud yang sesungguhnya. Karena saya pensiun, saya mesti mengencangkan ikat pinggang saya. Saya tidak lagi keterikatan dengan fasilitas jabatan pamrih. Jadi inilah konsep Wairagya. Makanya orang yang biasa bergelimang penghasilan ketika dia masih aktif, kemudian begitu pensiun banyak yang stres. Makanya fenomena sekarang di Bali setelah pensiun banyak yang mendikse agar tetap mendapatkan penghormatan, mohon maaf. Masih membawa pola-pola strukturalnya dan sebagainya gitu. Padahal dia sudah menjadi seorang sewaka, sewanam. Ini jadi dengan demikian jalan satu-satunya melepaskan semua ini. Agar kita tidak samsara. Menerima semua kenyataan sebagai bentuk pelepasan. Ya, menguliti diri kita satu persatu. Mungkin seandainya pun kita menerima sebuah pahala-pahala buruk, jadikan itu sebagai satu bentuk penebusan, redemption, bukan dijadikan sebuah penderitaan kemudian mengikat atman Anda lagi menjadi sedih dan manastape. Ya, karena melalui penderitaan inilah sesungguhnya kita melepaskan itu. Tinggalkan pikiran kita yang sekarang. Apakah kita terima itu sebagai sebuah penderitaan? Apa kita terima sebagai sebuah pembebasan? Ya, ini sebab mati pun dalam kondisi nyaman dan kondisi enak tentu membawa memori yang menyebabkan kita untuk rindu kembali untuk lahir. Maka itu para yogi di India sengaja tinggalkan kenikmatan duniawi. Tapi kenyataan kita di Bali, mohon maaf, ketika para pendeta-pendeta besar di Bali lebar, malah justru dibuatkan hal yang luar biasa. Nah, dari segi aspek karma, justru kita ikat beliau untuk pulang, walaupun sesungguhnya kita melepaskan itu, kehak milikan kita untuk bakti kita kepada yang meninggal, dalam ini para pendeta ini. Ya, dengan demikian inilah dia. Maka konsepnya apa? Satu, ya netralisir Pancaklesa itu menjadi catur eswarya, dharma, jnana, vairagya, eswarya. Dharma pegang kebenaran, jnana pahami, kuasai, lembagakan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan para widya maupun apara widya. Jadi demikian untuk Bawati Sasradi ya, yang ada di Anturan, itu yang bisa saya jelaskan. Karena bagaimanapun hidup inilah sebuah laboratorium, bagaimana kita bereksperimen, ya bereksperimen, ya untuk menganalisis, sintesis sama dengan laboratorium. Kita masih ingat, saya kemudian SMA Lapaspal, kita kenal reaksi Redox, ya kita menggabungkan, mensintese, kemudian kita menguraikan, kita menganalisa. Inilah yang penting. Maka itu jelas sekali dalam sastra Nitisara, susastra Hindu. Taki-taki neng sewa ke Guna Widya, semarawi saya ruang puluh yang ayusa, tengah heng tuh san wasana gogonya setengah tuh ini dia. San wasana gogol te patilareng atman tanu pagurakan. Pulangnya atman inilah yang perlu dipelajari. Nah sekali-sekali mulailah kita juga membuka tentang
Swarga Rohano Parwe, Aji Palayon, itu penting literatur itu yang kita pelajari. Demikian demikian Pak Wadi Sasradi. Silakan yang lain itu. Oke, semakin menarik karena pasti ini menjadi bahan pertanyaan dari para peserta saat ini. Ada 3 pertanyaan yang sudah ngantri. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Untuk Ibu Rina dipersilakan Bu Rina. Nggih. Suksma, jero mangku. Swastiastu Ibu, nggih, sareng niki Ibu Rina Karyati ya Ibu, nggih. Selamat gabung Ibu, nggih, rahayu. Niki tiang banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin tiang sampaikan, ide. Terkait dengan Pancasrada terutama di Punarbawa niki. Nah, salah satunya tiang ingin tanyakan terkait dengan reinkarnasi, bagaimana kita dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut dinyatakan terlahir kembali, begitu ide? Apakah ada tanda-tanda atau hal-hal yang bisa dijadikan pembuktian bahwa seseorang tersebut terlahir kembali, begitu? Nah, niku yang pertama. Yang kedua, kita sering terjadi di apa namanya di keadaan yang kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, di mana ada orang yang kesurupan. Nah, roh yang menyusup ke dalam tubuh manusia itu, apakah itu merupakan bagian dari reinkarnasi atau memang roh itu belum mendapatkan belum mendapatkan tubuh untuk tempat bereinkarnasi, begitu? Nah, itu mungkin 2 pertanyaan itu yang ingin tahu gimana itu pembuktiannya, gitu. Matur suksma ide. Pertama kita harus menjernihkan sudut pandang kita dulu Ibu ya. Sudut pandang ilmuwan dan sudut pandang agama. Sudut pandang ilmuwan ya perlu pembuktian. Ya enggak? Ketika ada novum baru ditemukan, ya gugur teori sebelumnya. Jadi Pancasrada ini bukan teori ilmu. Jadi kalau ilmu sangat terbuka. Hari ini pun kalau ada dalil baru ditemukan karena novum baru juga terjadi, ya gugurlah keilmuan sebelumnya, dalil sebelumnya. Jadi agama pendekatan kita adalah keyakinan, Ibu. Ya. Jadi keyakinan, bahkan kalau ini semua bisa dibuka tabirnya bahwa setiap orang mengetahui bahwa dia pernah lahir dulu, berarti manusia tidak lagi awidya, Ibu. Langsung jadi manusia dewa. Ya, ini yang penting ya. Jadi kebenaran agama adalah kebenaran doktrin atau dogma. Salah satu dogmanya ya Pancasrada yang harus diyakini. Namun demikian, Ibu, ya. Dari hasil beberapa pengamatan, ya misalnya kalau di India kan jelas itu Sari Devi ya yang pernah lahir, bahkan di satu kemudian dia sebutkan gimana ciri-ciri dan memori dan sebagainya. Ya. Dan saya di keluarga sendiri juga mengalami seperti itu, pernah lahir ya. Anak saya sendiri bercerita di usia 2-3 tahun dengan membuktikan tunjuk fisiknya bahwa dia ayah saya yang reinkarnasi pada dirinya gitu ya. Tapi tidak otomatis seluruh memori-memori kelahirannya dulu terbawa saat ini, tidak Ibu. Karena kita kan bisa merger aja dengan kelahiran-kelahiran sebelumnya. Karena sebelum jadi ayah saya kan sudah pernah lahir juga sebelumnya gitu. Nah, ini. Kemudian saya coba juga buktikan termasuk diri saya sebenarnya nggak boleh bercerita tentang kehebatan diri begitu. Seorang orator yang buruk kan bercerita tentang kehebatannya, bahkan saya sendiri karena berangkat dari ilmuwan saya sangat skeptis Ibu. Sangat ragu ya, kalau tidak percaya ya berarti selesai, percaya selesai. Tapi saya skeptis. Satu ketika saya entah apa itu namanya mengalami, saya disuruh pulang gitu ke rumah. Menjelang saya 3 bulan mendiksa. Dengan petunjuk-petunjuk yang jelas di situ. Ternyata saya selusuri itu, jangan-jangan saya berhalusinasi, berimajinasi ya. Ternyata betul Ibu. Nah kemudian saya seorang pendeta juga dulu gitu. Jadi saya melanjutkan saja hari ini gitu. Jadi maka itu
Kalau karma baik masa lampau menjadi sebuah memori, tinggal hari ini sedikit saja dipantik ya sudah jadi gitu loh. Karena memang bahan bakunya sudah pernah mengalami seperti itu gitu ya. Inilah kemudian menjadi bakat atau talenta. Jadi bakat dan talenta inilah sesungguhnya Ibu yang menjadikan kita mempunyai kausalitas, hubungan sebab akibat. Ya. Tanpa pernah melakukan tindakan-tindakan di masa lampau, dia tidak akan memiliki skill saat ini. Maka itu teori tabula rasa seperti kertas putih itu sebenarnya di Hindu tidak itu dia. Dia sudah membawa memorinya. Tinggal kita mampu nggak mengembangkan benih-benih positif yang sudah menjadi habitus kebiasaannya di masa lampau. Ya. Maka mulai hukum kelahiran ini dan mulai hukum karma pula, so tidak perlu ada peringkingan di kelas, Ibu. Ya, kadang-kadang kan peringkingan ini menjadikan orang manipulasi, ya, ini kan manipulasi. Mengapa tidak perlu peringking? Orang itu akan ahli sesuai dengan bakatnya. Makanya sekolah ini mestinya membangun bakat-bakat positif pada peserta didik ini yang bagus. Tapi kenyataannya sekarang karena orang berijazah, makanya sama. Orang-orang yang tamatan agama belum tentu sama keilmuan agamanya. Ya, karena mengapa? Karena dia tidak sama karena tak bekal masa lampaunya kayak gini. Ini dulu. Jadi dengan demikian Ibu ingat ini itu yang pertama ya Ibu ya. Jadi masalah ini kebenaran agama. Tapi yang jelas di situ juga ya. Itu seperti Pak Surajaya, Pak Prof ya katakan bahwa ya kita sumpah lagi dia ayahnya seorang petani gitu dia ternyata jadi profesor ya. Berarti dia lahir itu bawa bekal profesornya sudah zaman dulu ya. Sekarang banyak orang berusaha jadi profesor tapi malah jadi provokator ini kan gitu. Kita lucu aja ya. Begitu sedikit saja dipantik dia jadi. Itu sudah membawa bekal masa lampau. Ada investasi karma Ibu. Sehingga dia lahir saat ini tinggal melanjutkan saja. Maka tugas kita melanjutkan karma-karma baik di masa lampau. Gitu. Maka disitulah dia akan mampu mencapai pembebasan. Itu menurut saya. Nah masalah sekarang yang kesurupan Ibu. Sebagaimana kita ketahui bersama. Ini teori ilmu antropologi loh ini Ibu. Agama itu hadir ketika ada peristiwa kematian sebenarnya. Ya, jadi dasarnya itu. Mengapa? Karena agama percaya sama roh. Apakah roh personal, apakah roh universal? Ya, ketika roh universal jadi super power ya kita sebut Sang Hyang Widi di Hindu. Yang jelas ada roh. Gitu. Nah, ketika peristiwa kematian ada sesuatu yang hilang. Ya, sesuatu yang hilang. Dalam teori antropologi ini ada roh seperti kata tadi yang belum mendapatkan badan, hanya ada proses dari ujung rumput ke ujung lain, jadi belum dapat casingnya. Dia harus menikmati alam spiritnya dulu, walaupun alam spirit itu dikonstruksi oleh pikirannya. Makanya orang Bali konstruksinya adalah ajaran bakti begitu. Ya, ajaran bakti, apa ajaran bakti? Makanya di Bali ada fenomena ketika ada sulingnya lebar begitu. Akan diaben, maka sulingnya lebar ini dilama-lama banget itu nyekah layon. Menunggu pengiring yang sampai ratusan, terutama di Denpasar nih. Badung tuh. Untuk apa? Untuk bisa jadi pengiring daripada sulingnya itu pulang ke alam sana. Layonnya bisa sampai 6 bulan lah Ibu, diawetkan di rumah. Nyekah namanya bahasa Bali. Ini. Sampai menunggu yang lain nih untuk ikut bergabung, baik di pengabenannya, baik di penyekahannya. Dengan menjadi pengiring diupayakan bahwa derajatnya kan diangkat. Gitu dia kepercayaan ini juga nggak benar juga. Terus kapan pertanggungjawaban karma personal? Ya kan, jangan-jangan juga sulingnya yang lebar mempertanggungjawabkan karmanya sendiri. Bagaimana bisa ngajak yang lain, ibaratkan lokomotif narik gerbong kan gitu. Kenyataannya seperti itu keyakinannya karena dalam pandangan Hindu orang yang memang sudra rohnya pun sudra. Maka tidak heran dalam konstruksi agama konvensional di Bali ketika orang meluasin kemudian mencari mediator, bapak nak marah ngayah di pura dalam itu kok ngayah. Nah, karena pemahamannya itu tentang ajaran agama Hindu hanya bakti ngayah. Bahkan yang paling membuat kita kadang-kadang tersenyum-senyum
Ya, Bapak menjadi juru kurung gitu dia. Berarti juru kurung itu tukang apa ya? Tukang melihara ayam untuk aduan. Pertanyaan kita, apakah di alam sana memang ada arena perjudian? Kan seperti itu jadinya. Ini juga tidak salah. Maka dengan demikian, jadi dia belum mendapat badan, orang menjadi kesurupan. Kan konsepnya nih kalau dewa yang hadir roh spirit suci yang menjadi kerauhan. Ya, ada istilah kepangluh. Okay? Ada kesurupan. Bahkan yang paling ini karena emosi kalanan namanya. Oh kalanan, ngamuk dia sebagainya. Kan ini. Karena emosi tidak terbendung, tidak terkontrol menyebabkan orang jadi lupa akan dirinya. Jadi terkait dengan ini, apa ada roh ya memang. Itulah kembali kebenaran ini. Kebenaran agama sangat berbeda dengan kebenaran keilmuan. Maka itu keilmuan bersifat sekuler, ya sekularitas, tapi sekuler bukan berarti anti Tuhan ya. Ya, bukan anti Tuhan, tidak membahas tentang Tuhan, itulah keilmuan Ibu. Nah, itu kalau sekuler tidak membahas tentang Tuhan. Tapi agama lebih banyak larinya ke dunia keyakinan dan dunia emosi bermain di dalamnya. Maka dengan demikian, apakah roh seperti itu? Bisa ya, juga bisa tidak. Jangan-jangan juga dibuat-buat begitu ya. Kita sulit sekali membuktikan karena kebenaran agama tidak bisa diuji seperti kebenaran ilmu gitu Ibu. Ya, ini sulit sekali ya. Ya, bahkan orang mengatakan roh masuk, Tuhan masuk, begitu ngurak, ngunyeng ya tembus juga gitu. Ini gimana ini? Apa benar ini hadir? Maka kita tidak bisa mengeneralisasi dalam hal ini, Bu. Tinggalkan dijelaskan kalau dia memang roh suci di dalam teks instrumen kita ya nano wong ngaku-ngaku dewa, ngaku apa saja, wenang pinton rumihun gitu. Harus diuji coba terlebih dulu dengan bahan-bahan kau ya, dengan api pembakaran tempurung kelapa. Jika tidak terbakar, betul-betul roh itu yang masuk gitu. Karena sifat roh itu kan tidak terbakar oleh api dan akan berpengaruh pada badan gitu. Tapi itu kalau terbakar melanggar HAM kita lagi mengujinya. Sekarang ada hal bagus, ambilkan air bersih, ya hanya baskom suci, kemudian celupkan tangannya ke air, kalau tidak basah ya betul gitu. Ini Bu. Jadi dengan demikian ini pembuktian salah satu. Tapi kalau rohnya kotor ya berat juga gitu ya. Kadang-kadang ini menjadi komoditi orang itu spiritualis gitu Bu. Apalagi budaya Denpasar, Badung. Kalau lagi odalan, kalau Anda yang tidak ada yang kerauhan, kesurupan, tidak abdol gitu loh Bu. Tidak ada betara katanya rauh. Ini banyak, ini macam-macam motifnya gitu. Ini reproduksi identitas dengan berbagai model gitu Ibu. Demikian ya Bu Rina ya. Ya. Sukma Ida. Ya rahayu.